Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar home learning di rumah. Marilah kita lanjutkan pelajaran agama Buddha pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan nama Karapata dan Wandana bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita lanjutkan dengan melatih bawana, melakukan meditasi dengan memperhatikan keluar dan masuknya nafas bersama-sama. Kurang lebihnya 3 menit ya, tidak lama. Mari pejamkan mata. Perhatikan keluar dan masuknya nafas. Saat nafas masuk, saat nafas keluar, kita merasakan nafas masuk dan nafas keluar. Nafas yang normal, biasa, tidak dibuat-buat panjang ataupun pendeknya. Kita merasakan nafas yang masuk melalui titik ujung hidung dan keluar kembali. Untuk membantunya, kita juga boleh melafalkan Buddho. Bud saat nafas menarik dan Do saat nafas keluar. Boleh juga melafalkan mantra yang lain. Om Mani Padme Hum, Namo Amitofo, ataupun yang lain untuk membantu pikiran kita untuk terkonsentrasi. Menyadari nafas. Nafas adalah kehidupan. Jauh kita masih bernafas. Kehidupan masih kita jalani. Hidup penuh dengan syukur. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas yang alami, panjang maupun pendek, itulah nafas kita. Bersyukur kita dapat menikmati nafas. Memperhatikan nafas masuk dan keluar.
Nafas yang lembut membuat tubuh kita menjadi sehat, menjadi rileks. Nafas yang tegang, terengah-engah membuat kita menjadi lelah. Belajar menyadari kehidupan dengan menyadari kita bernafas. Mari bersama-sama kita keluar dari meditasi. Buka mata perlahan-lahan. Sabi satu bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, minggu kemarin kita melakukan Google Meeting, pembelajaran jarak jauhnya, tetapi kurang efektif. Pada pagi hari ini membuatkan video rekaman, mengulas kembali sedikit apa yang kita pelajari kemarin, yaitu masa awal pertapaan Pangeran Gotama atau Pangeran Siddhartha. Di dalam kehidupannya sebagai seorang pangeran, dia merasakan kemewahan, tidur di kasur yang empuk, harta yang melimpah, dan istri yang cantik. Tetapi hatinya penuh dengan derita, merasakan penderitaan, sehingga ingin meninggalkan kerajaan menjadi seorang pertapa. Ketika pangeran meninggalkan kerajaan dan menjadi seorang pertapa, semua tindak tanduknya, semua perbuatannya sangatlah bijaksana. Pangeran Gotama menjalankan pertapaan dengan sangat sungguh-sungguh, sehingga ketika berada di Rajagaha, Raja Bimbisara melihatnya begitu anggun dan mengirim utusannya untuk menemui Pangeran Gotama. Pangeran Raja Bimbisara menawarkan kepada Pangeran Gotama kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Tapi Pertapa Gotama menolak semua itu, ya, karena beliau bukan mencari ketenaran, bukan mencari harta, bukan mencari jabatan, tapi mencari obat untuk dapat membebaskan semua makhluk dari derita, dapat menghentikan nafsu, mencapai kecerahan. Nah, akhirnya bertemulah dengan guru seorang pertapa, yaitu Alara Kalama. Dia menjadi murid yang sangat baik, penurut sama gurunya, menerima semua ajaran dari gurunya dengan sangat baik, ya, bahkan melampaui apa yang gurunya ajarkan pada Alara Kalama, sehingga Alara Kalama memberikan tempat khusus kepada Pertapa Gotama, ya, ingin menjadikan beliau seorang guru di pertapaannya, ya, karena takut Pertapa Gotama akan meninggalkannya. Nah, tetapi Pertapa Gotama tidak mau, ya, karena pertanyaannya kepada Alara Kalama tidak dapat dijawab oleh Pertapa Alara Kalama, yaitu bagaimana orang bisa terlepas, makhluk terlepas dari derita, dari kehidupan kelahiran yang berulang-ulang,
di alam samsara yang penuh dengan penderitaan. Karena tidak bisa menjawabnya, akhirnya meninggalkan Alaraka lama dan berjalan kembali mencari guru. Nah, bertemulah dengan guru yang kedua, yaitu Udaka Ramaputra atau Puta, Udaka Ramaputra. Pada guru yang kedua ini juga tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Semua ilmu yang dipelajarinya tentang kehidupan dia pelajari, tentang cara bertapa, tentang yoga, dan lain sebagainya. Pangeran Gotama dapat menguasainya dengan waktu yang tidak lama. Karena sudah tidak ada yang dipelajari dari gurunya, Pertapa Gotama juga belum menemukan apa yang dicarinya. Menanyakan pada gurunya kembali dan gurunya tidak bisa memberikan penjelasan atau jawaban. Dan gurunya juga Udaka Ramaputra menawarkan tempat agar Pertapa Gotama menjadi gurunya, menjadi guru di pertapaannya. Tetapi Pertapa Gotama juga menolaknya. Ya, Pertapa Gotama menolaknya. Akhirnya meninggalkan Udaka Ramaputra. Kenapa Pertapa Gotama meninggalkan kedua gurunya? Karena apa yang dicari oleh Pertapa Gotama belum didapatkan. Apa itu? Ajaran yang dapat menghentikan nafsu, menghentikan penderitaan, dan mencapai kecerahan, keheningan. Nah, karena belum mendapatkan, akhirnya dia pergi dan bertapa sendiri, mencari sendiri obatnya. Sehingga bertapa sendiri berbulan-bulan, berhari-hari, bermeditasi. Nah, seperti tadi kita bermeditasi hanya 3 menit sudah terlihat sangat lama ya. Apalagi seperti Pertapa Gotama yang bermeditasinya berhari-hari, berbulan-bulan, berpuasa, tidak makan. Ya. Bahkan diceritakan sampai hanya makan 1 hari 1 butir nasi. 1 butir nasi. Dan sampai tidak makan. Sampai terlihat tulang-tulangnya. Kulitnya sampai mengeriput. Ya. Perutnya sampai lengket. Nah, bertapa. Nah, kita sangat bersyukur dapat mengenal ajaran dari Pertapa Gotama atau dari Buddha. Sehingga kita tidak susah-susah mencari jalan untuk keheningan, kecerahan. Nah, sehingga ada sebuah lagu yaitu tentang pertapaan ini, 6 tahun sengsara. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya ya. Liriknya seperti ini, silakan kalian nanti cari searching di Google sendiri ya. Nah, saya nyanyikan tidak sampai selesai. Oke. 6 tahun sengsara di hutan Uruwela, sang pangeran Siddhartha melawan Marabaya. Judulnya 6 tahun sengsara. Ya, silakan kalian searching ya lagunya seperti apa. Ya. Nah, itu mengulas sedikit kemarin tentang masa awal pertapaan. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang masa pertapaan yang keras. Nah, seperti tadi yang saya sudah singgung bahwa
Setelah meninggalkan kedua gurunya, Pertapa Gautama melakukan pertapaan yang sangat keras. Ya, seperti tadi yang saya katakan, sampai hanya makan satu butir nasi, bahkan sampai nggak makan sehingga kulitnya mengering, ya. Bahkan bermeditasi sampai menghentikan nafas, ya. Kita saja menghentikan nafas cuma 1 menit atau setengah menit itu sudah rasanya engap, ya. Nah, ini Pertapa Gautama menghentikan nafas, menyiksa diri, ya, sampai berjam-jam, ya, sampai rasanya seperti diiris-iris karena tidak bernafas, tapi bisa berjam-jam. Nah, menyiksa diri dengan cara bertapa, bergantung, bertapa dengan satu kaki, tangan di atas, dan lain sebagainya. Nah, sehingga menarik perhatian 5 orang pertapa. Wah, itu pertapa sangat hebat. Ayo kita menjadi muridnya. Ya. Saya menjadi muridnya. Ya, 5 pertapa. Selama 6 tahun di hutan Urwela, Pertapa Gautama menyiksa diri, ya, bersama dengan 5 pertapa. Masih ingat 5 pertapa? Ayo, siapa saja? Bapak Mahanama Bodhiya, Asaji, Kondana. Ya. Dalam derita penyiksaan diri itu, suatu ketika Pertapa Gautama berpikir, setelah menyiksa 6 tahun, menyiksa diri 6 tahun, berpikir, rasa sakit apapun yang dirasakan oleh para pertapa masa lalu, masa kini, ataupun masa depan, dalam perjuangan mereka tidak akan melebihi rasa sakit ini. Tapi dengan rasa sakit teramat sangat yang telah kurasakan, aku tidak juga mencapai kebijaksanaan ataupun kesucian. Mungkinkah ada jalan lain menuju kecerahan? Nah, jadi pertapaan Pertapa Gautama itu pertapaan yang sangat menyakitkan. Tidak ada pertapa lain pada waktu zamannya itu yang dapat mampu bertapa seperti Pertapa Gautama. Nah, apa yang kalian rasakan ketika mendengar kata pertapaan yang keras? Kalian hanya meditasi sebentar saja sudah capek, ngantuk, ya. Biasanya itu ngantuk yang dirasakan. Nah, hanya menyadari, adakah jalan lain selain bertapa mencapai kecerahan? Menyiksa diri ternyata tidak dapat membebaskan dari derita, malah menambahkan penderitaan. Nah, perjalanan Pangeran Gautama menjadi seorang pertapa penuh liku-liku kehidupan, penuh dengan penderitaan. Nah, kita saat ini yang hanya tinggal melaksanakan ajarannya yang ditemukannya, tidak perlu repot-repot dengan bertapa, tidak makan, tapi menjalankannya. Sangat beruntung kita, ya, tidak usah berpuasa. Nah, paling kita hanya berlatih 1 hari makan 2 kali, sanggup? Hanya makan pagi dan siang, sanggup tidak? Itu latihan dalam agama Buddha, puasa makan 2 kali, pagi jam 7 dan siang jam 11 sampai jam 12. Nah, yang disebut dengan atasila itu puasa dalam agama Buddha, ya, untuk cara
melatih diri ya, dengan atas sila yang paling sederhana. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah di agama Buddha ada puasa? Ada, itu atas sila. Melaksanakan 8 sila. Ya, 8 sila atas sila. Nah, tapi sedang tidak membahas itu, sama membahas tentang pertapaan Pangeran Gautama. Sampai di sini ada yang bertanya? Jika ada yang bertanya, silakan bertanya lewat WA ataupun inbox ya, lewat apa saja yang bisa secara cepat membalasnya. Nah, selama 6 tahun itu Pertapa Gautama belum menjadi Buddha, masih terus berjuang ya, masih terus berjuang. Nah, secara singkatnya, mendengar sombongan musik, dia tersadarkan ya, bila tali gitar dipetik ya, dikencangkan, suaranya nyaring, dikencangkan nyaring, tambah nyaring, lama-lama putus. Bila dikendorkan, suaranya mengendor, kendorkan sekali, suaranya tidak ada. Nah, akhirnya Pertapa Gautama menyadari itu ya. Itu nanti untuk pertemuan minggu depan. Kita dari pelajaran Pertapa Karang Keras ini, kita belajar berterima kasih kepada Pertapa Gautama yang telah berupaya sehingga menemukan Dharma ya, mengorbankan diri sedemikian rupa demi kebahagiaan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan perjuangannya. Dhamma yang akhirnya Pertapa Gautama dapatkan harus kita pelajari ya, dan jalankan, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan sejati, dan bebas dari derita ya, bebas dari derita. Ada yang mau bertanya? Oke. Untuk tugas kalian ya, karena di pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menceritakan kembali ya. Jadi kalian di buku Epasiko itu kalian baca ya, kalian baca berulang kali sampai halaman 13 ya, dari halaman 7 sampai 13 baca berulang kali. Kemudian kamu bercerita dengan bahasa kalian, tapi ceritanya tidak perlu divideokan, tapi kalian tulis perkataan kalian, menuliskan cerita kembali dengan bahasa sendiri ya, menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Nanti kalau kondisinya sudah normal, benar-benar normal, nanti mungkin satu-satu kalian maju di depan kelas, menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Seperti tadi Ser menceritakan dengan bahasa Ser ya, bukan Ser hanya membacakan yang ada di buku, tidak, tetapi menceritakan dengan bahasa Ser ya. Oke, kalian baca ulang-ulang lagi dari halaman 7 sampai halaman 13 ya. Masa awal pertapaan, masa pertapaan keras, jadikan satu. Nah, kalian tulis dalam buku catatan, disediakan satu buku catatan, kalian tulis, menceritakan kembali, ditulis ya, tulisannya yang rapi. Nah, kalau sudah selesai, boleh nanti kalian kalau yang kumpul ke sekolahan, silakan. Menunggu masuk sekolah silakan, yang penting dikerjakan,
fleksibel saja ya. Nah, seberapa halaman? Banyak, nggak apa-apa kalau kalian bisa mencari referensinya sendiri yang lain selain buku Psiko. Belajar dari yang lain, ditambahkan, silakan. Ya, dengan bahasa kalian. Namanya menceritakan kan bisa menjadi berkembang. Nah, untuk melatih kita punya kemampuan ya, menambah literasi bila kita membaca dari buku-buku yang lain ataupun dari media yang lain tentang riwayat Buddha. Ya. Kalau kalian di rumah ada buku riwayat Buddha, nah di sana lebih lengkap, ya. Nah, kalau tidak ada, ya cukup kalian dari buku Psiko ini kalian baca berulang-ulang, kemudian kamu bercerita, ditulis, menuliskan cerita kembali. Oke, itu tugasnya, ya. Sir, sampai lama, nggak harus hari ini dikumpulnya, ya. Nah, masih banyak. Nah, kalian baca berulang-ulang aja. Karena tujuan pembelajarannya adalah mengetahui perjalanan Pangeran Gautama, ya. Indikatornya apa? Kalian mampu menceritakan kembali dengan bahasa kalian. Jadi, ya, tugasnya yaitu menceritakan kembali dengan ditulis. Paham? Oke. Ya. Masa awal pertapaan, masa pertapaan keras. Ya, hanya itu aja, gampang tugasnya ya, dengan bahasa sendiri. Oke, mari kita akhiri. Tangannya beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Tadyata gati gati paragati parasamgati bodhiswaha. Tadyata gati gati paragati parasamgati bodhiswaha. Tadyata gati gati paragati parasamgati bodhiswaha. Samyasata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan lanjutkan belajarnya, membaca berulang-ulang dan menuliskan ceritanya kembali ya. Karena masih ada waktu, saya membuat videonya tidak full 1 jam karena mengingat kuota kalian juga ya, mengingat kuota dan kuota share juga, kemudian mengingat memori share juga tidak bisa menampung video yang besar. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan, senantiasa sehat, menjaga kesehatan, menggunakan masker bila keluar rumah, dan selalu cuci tangan. Oke, Namo Buddhaya.